to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Cahaya lembut yang hangat menyinari sebuah ruangan rahasia yang sunyi, menyingkirkan seluruh kegelapan di dalamnya. Sebuah kasur datar diletakkan di sebuah sudut dari ruangan rahasia itu. Kasur itu bersandar di tembok dan Xiao Yan duduk bersila di atasnya. Berbagai macam bahan obat yang dibungkus dengan baik terletak di depannya. Beberapa bahan obat ini cukup langka dan pasti bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi di daerah pelosok hitam. Jumlah bahan-bahan itu cukup banyak dan orang hanya bisa menghela nafas melihat banyaknya kekayaan Han Feng. Tatapan mata Xiao Yan menyapu bahan obat berjumlah besar di depannya itu. Ia tidak dapat menahan untuk menggelengkan kepalanya dan hatinya kembali mengeluh terkejut akan kekayaan Han Feng. Terlepas seberapa kaya Han Feng, semuanya sekarang menguntungkan Xiao Yan. Aku nyaris tak bisa mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memurnikan pil ungu pemulih energi dari bahan-bahan obat ini. Xiao Yan berpaling, merenung sesaat sebelum seketika berbicara dengan suara yang agak terkejut. Pil ungu pemulih energi. Xiao Yan mengingat Kaisar Es Hai Bodong di Kekaisaran Jiama ketika ia memikirkan pil obat ini. Sebagai rekan pertamanya, Pak Tua yang wataknya dingin dan cuek itu cukup berkesan baik bagi Xiao Yan. Ini terlebih lagi ketika ia sungguh menyediakan bantuan saat Xiao Yan sedang dikejar oleh Sekte Misty Cloud. Hal ini cukup untuk membuat Xiao Yan merasa sangat berterima kasih kepada Hai Bodong. Karena itu, Xiao Yan menyimpan pil obat yang ia janjikan kepada Hai Bodong kala itu di dalam hatinya. Di masa lalu, ia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikannya. Akan tetapi, ia sudah memiliki kemampuan itu setelah meninggalkan bawah tanah. Meskipun begitu, bahan-bahan obat yang telah ia kumpulkan dengan susah payah di masa lalu, telah benar-benar lenyap ketika ia berada di bawah tanah. Sudah sewajarnya bagi Xiao Yan untuk mengingat Hai Bodong. Kini, ia ternyata melihat bahwa ia memiliki rangkaian bahan obat yang bisa ia murnikan menjadi pil ungu pemulih energi. Karena masih ada bahan obat yang cukup, aku pertama-tama harus membantu Pak Tua itu memurnikan pil itu. Jika tidak, aku tidak akan bisa menjawabnya jika ia menanyakannya ketika aku kembali ke Kekaisaran Jiama di masa depan. Sudut mulut Xiao Yan menunjukkan senyuman saat ia sedikit menggelengkan kepalanya. Ia melambaikan tangannya dan sebuah kuali obat berwarna merah tua melesat keluar dari cincin penyimpanan laut tenang. Akhirnya, hal itu mendarat di depannya. Kuali obat berwarna merah tua itu berukuran besar. Tubuhnya diselimuti dengan berbagai macam garis-garis yang unik. Berbagai macam lukisan binatang buas ganas yang tampak hidup yang diukir di permukaannya. Mulut buas mereka yang besar terbuka dan jika seseorang menaruh telinganya di dekatnya untuk mendengarkan, ia akan dapat mendengarkan raungan-raungan aneh yang samar-samar dipancarkan dari kuali obat itu. Semua ciri tidak biasa ini menunjukkan bahwa kuali merah tua ini bukanlah kuali biasa. Kuali merah tua itu tentu saja bukanlah milik Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Han Feng. Sepertinya, ini adalah sesuatu yang digunakan Han Feng untuk memurnikan pil. Orang ini telah menguasai daerah pelosok hitam dan mendapatkan cukup banyak keuntungan. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengetuk kuali obat berwarna merah tua itu. Suara jernih denting logam, dengan menyenangkan bergema di ruangan rahasia itu. Dengan ini Xiao Yan menganggukkan kepalanya puas dan tertawa pelan. Meskipun Xiao Yan tidak sadar asal mula dari kuali obat merah tua ini, ia jelas mengetahui bahwa dengan pengecualian yang disebut dengan kuali obat iblis hitam yang berperingkat di peringkat kuali surgawi, kuali-kuali obat lain yang telah ia gunakan mungkin hanya bisa digambarkan dengan kata sampah ketika dibandingkan dengan kuali ini. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan sebuah gumpalan api hijau tua muncul di ujungnya. Suhu dari ruang rahasia itu seketika bangkit setelah kemunculan api tersebut. Akan tetapi, ini tentu saja tidak menghambat Xiao Yan. Tatapan matanya terpusat dengan saksama pada kuali obat.
Sesaat kemudian, ia melambaikan tangannya dan api hijau tua melesat keluar sebelum pada akhirnya mengikuti ventilasi api dari kuali obat merah tua dan masuk ke dalamnya. Api hijau tua itu mendadak mengembang setelah memasuki kuali obat, berubah menjadi sebuah api ganas yang menggeliat dan menggelora. Api hijau tua itu menggelora dengan liar di dalam kuali obat dan berulang kali melepas suhu yang menyeramkan. Namun, terlepas bagaimana suhu ini melonjak, kuali obat merah tua itu sama sekali tidak menunjukkan pergerakan. Meskipun suhu di dalamnya begitu tinggi, permukaan luarnya masih sedingin udara di luar. Kuali yang bagus. Mata Xiao Yan panas membara saat ia menatap benda besar ini. Ia tidak bisa menahan untuk memuji. Meskipun ia belum mulai memurnikan sebuah pil obat, ia masih bisa menduga seberapa besar bantuan dari kuali obat ini dalam pemurnian pil melalui eksperimennya. Bahkan seseorang bisa secara begitu saja berkata bahwa menggunakan kuali obat ini untuk memurnikan pil, kemungkinan akan meningkatkan keberhasilan pemurnian dengan cukup banyak. Untuk seorang ahli kimia, hal apa selain sebuah kuali obat yang dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam pemurnian pil yang memiliki daya yang lebih tarik besar? Suhu di dalam kuali obat itu berangsur-angsur mencapai tingkat yang diinginkan Xiao Yan saat api hijau tua bergolak di dalamnya. Selama kurun waktu ini, Xiao Yan pun berulang kali membaca metode pemurnian pil ungu pemulih energi. Yao Lao telah memberikan resep obatnya kepadanya kala itu. Akan tetapi, ia tidak pernah bertindak untuk memurnikannya karena kemampuan pemurniannya terlalu buruk kala itu. Benak Xiao Yan lambat laut menjadi terfokus setelah ia membaca resep obat untuk pil ungu pemulih energi beberapa kali di kepalanya. Ia mengibaskan lengan bajunya dan beberapa bahan obat dengan terampil dilontarkan ke dalam api ganas di dalam kuali obat. Bahan-bahan obat yang baru saja masuk ke kuali obat, mulai menggeliat di dalam suhu tinggi dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Meskipun daun-daun dari bahan-bahan obat telah layu, area intinya perlahan memancarkan cairan-cairan yang berbeda warna. Sesaat kemudian, beberapa tetes cairan yang berbeda warna muncul di dalam api hijau gelap setelah daun-daun itu benar-benar layu. Ketidakmurnian yang terkandung di dalamnya perlahan dihapuskan saat hal itu dipanggang. Xiao Yan sedikit menganggukkan kepalanya saat ia dengan samar melirik cairan obat yang perlahan menjadi lebih murni di dalam pemanggangan api hijau tua. Kesepuluh jarinya menjentik satu persatu, saat bahan-bahan obat itu yang diletakkan di depannya berterbangan. Akhirnya, semuanya dituang ke dalam kuali obat. Pemandangan bahan-bahan obat menari-nari di segala tempat ini cukup mengagumkan. Tentu saja Xiao Yan tidak berani sesembrono dan seberani ini di masa lalu. Namun sekarang semuanya berbeda. Dengan lonjakan kekuatannya, pengendaliannya terhadap api juga menjadi semakin mahir. Kemampuannya sekarang meningkat bersamaan dengan bantuan api hijau tua yang terlahir dari peleburan dua jenis api surgawi dan kuali merah tua yang ditinggalkan Han Feng. Kemungkinan berhasil Xiao Yan akan mencapai tingkat yang cukup tinggi, bahkan ketika memurnikan sebuah pil obat tingkat 6. Satu demi satu bahan-bahan obat terjatuh ke dalam kuali obat. Bahan itu berubah menjadi bubuk ataupun cairan dalam sekejap saat mereka melayang di dalam kuali. Seiring mengalirnya waktu, dapat dilihat berbagai macam cairan dan bubuk obat yang melayang di dalam kuali obat meningkat. Memurnikan cairan obat ini sangat menghabiskan kekuatan spiritual. Di antara kelasnya, kemungkinan besar hanya Xiao Yan yang mampu membuang-buang sebanyak itu. Jika ini orang lain, kemungkinan orang itu tidak akan berani bermain-main seperti ini. Mata Xiao Yan menatap dengan saksama pada berbagai macam cairan obat dan bubuk yang melayang di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, bahan obat terakhir akhirnya dilemparkan ke dalam kuali obat oleh Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan pun berangsur-angsur menjadi serius setelah ia melemparkan bahan obat terakhir ke dalam kuali obat. Di masa lalu, Xiao Yan tentu saja perlu membagi pemurnian bahan obat ini menjadi banyak tahap. Namun saat ini ia mampu melemparkan semuanya ke dalam kuali obat sekaligus dan juga mampu mempertahankan berbagai macam intensitas api untuk memurnikan masing-masing dari bahan obat ini. Pencapaian sejenis ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyerbu ke dalam kuali obat. Jenis lingkungan bersuhu tinggi ini tidak menghambat kekuatan spiritualnya. Alih-alih perasaan hangat itu membuat kekuatan spiritualnya merasakan kenyamanan seperti ikan memasuki air. Cairan-cairan obat yang melayang di dalam kuali obat itu benar-benar dikendalikan oleh Xiao Yan setelah kekuatan spiritualnya menjalar ke dalam.
Xiao Yan menghembuskan nafas dan segel tangannya mendadak berubah. Sebuah katalis tampak telah ditambahkan ke dalam api hijau tua yang semula hangat di dalam kuali obat setelah segel tangannya berubah. Suhu yang sangat mengerikan tiba-tiba meledak. Cairan-cairan obat itu mulai menguap dengan cepat di dalam suhu yang mengerikan ini. Ketidakmurnian yang terkandung di dalam cairan benar-benar dimurnikan dan dihapuskan setelah menguapnya cairan obat tadi. Sebuah teriakan rendah terpancar dari mulut Xiao Yan. Seketika, puluhan cairan-cairan obat berbagai warna dan bubuk-bubuk obat di dalam kuali obat mulai ditarik oleh sesuatu dan dengan cepat melebur menjadi satu. Semuanya akhirnya mulai berputar dengan liar. Tubuh cairan seukuran tinju tangan yang tergumpal itu perlahan menyusut saat dibakar oleh suhu tinggi dari api hijau tua di sekitarnya. Setelah 2 hingga 3 jam terlewati, cairan obat itu kini seukuran sebuah ibu jari. Perputarannya berangsur-angsur mulai melambat dan dapat dilihat dengan samar bentuk pil obat tahap awal perlahan mulai tampak. Xiao Yan menghela nafas lega ketika ia melihat bentuk pil obat tahap awal itu. Meskipun pil ungu pemulih energi merupakan sebuah pil obat tingkat 6, persyaratan yang diperlukan untuk memurnikannya tidaklah begitu tinggi. Efek dari pil obat ini terlalu unik. Hanya sebagian kecil orang yang membutuhkannya. Hal itu tidak berguna bagi kebanyakan orang. Jika dibahas nilainya, sebuah pil ungu pemulih energi bahkan tidak sebanding dengan sebuah pil roh do. Suhu dari api hijau tua itu berangsur-angsur berkurang. Akhirnya, hal itu berubah menjadi sebuah gumpalan api sebesar tinju yang melayang di hadapan pil obat ungu pucat tahap awal. Suhu yang lambat laut menurun perlahan menyelesaikan tahap akhir dari pemurnian sebuah pil, yaitu menggodok sebuah pil. Dengan suhu yang perlahan memudar, penampilan luar dari pil obat tahap awal berwarna ungu itu pun berubah menjadi bundar dan mulus. Bahkan, hal itu mendapatkan sebuah kilauan yang mengkilat. Aroma obat yang tidak biasa dan sebuah riak energi mendadak menggelora keluar dari kuali obat sekitar 1 jam kemudian. Baru setelah itu, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Ia seketika merasa agak terkejut saat melihat riak energi berwarna ungu dan aroma kaya yang bangkit dari pil obat di dalam kuali obat berwarna merah tua itu. Aroma dan riak itu tidak bisa lepas sebanyak apapun mereka mengetuk-ngetuk kuali itu. Kuali obat ini ternyata bisa menyembunyikan fenomena tak alami yang muncul ketika sebuah pil obat tingkat 6 dibentuk. Xiao Yan terkejut saat ia mengamati efek dari kuali obat itu. Ia tidak bisa menahan seruannya. Beberapa saat kemudian, keterkejutan itu pergi dari hatinya. Dengan satu ayunan tangan, penutup dari kuali obat itu terbuka dengan sendirinya dan sebuah pil obat ungu membawa gumpalan aroma terbang keluar dari kuali sebelum pada akhirnya digenggam oleh tangan Xiao Yan. Setelah itu, ia memasukkan pil tersebut ke dalam sebuah botol obat yang telah ia siapkan. Xiao Yan tertawa pelan saat ia mengamati pil obat berwarna ungu dengan kilauan yang seperti permata. Barulah sekarang ia dapat benar-benar memenuhi imbalan yang ia janjikan kepada Hai Bodong kala itu. Keberhasilan memurnikan pil ungu pemulih energi sudah membuat Xiao Yan cukup bahagia. Ini karena dengan dapat memurnikan sebuah pil obat tingkat 6, berarti ia telah memiliki kemampuan seorang ahli kimia tingkat 6, meskipun pil ungu pemulih energi berada di antara peringkat terendah dari pil obat tingkat 6. Xiao Yan menekan kegembiraan di dalam hatinya saat tatapan matanya kembali berpaling pada bahan-bahan obat lain yang telah diletakkan di depannya dan ia pun tertawa kecut. Sepertinya, ia akan ditemani oleh kuali obat ini untuk kurun waktu yang cukup lama setelah ini.